Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara, sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kita mau memberi hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, firman Allah pagi hari ini berbicara tentang mengampuni untuk menerima pengampunan. Sekali lagi, mengampuni untuk menerima pengampunan. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Tetapi kita akan baca dari mulai ayat 9. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang pengampunan dosa, itulah hal yang sangat penting, karena dosa itu adalah penghalang manusia untuk datang kepada Allah. Saudara, kita melihat Tuhan Yesus menyisipkan tentang pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ampunilah kami akan dosa kami, ampunilah akan pelanggaran kami. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sangat penting, karena dosa itu hanya menjadi penghalang. Dosa membuat manusia dan Allah mempunyai jarak yang begitu jauh, sehingga manusia tidak dapat menghampiri Allah, karena Allah adalah Allah yang kudus. Jadi pengampunan dosa sangatlah penting, sehingga pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Ampunilah kami akan kesalahan kami, ampunilah kami akan dosa pelanggaran kami. Saudara, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18, Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, Allah sanggup mengampuni dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Sekalipun digambarkan dosa itu merah sekali, seperti kesumba, seperti kain kirmisi, secara manusia tidak akan pernah bisa menjadi putih seperti salju atau seperti bulu domba. Tetapi karena Allah yang mengampuni, semuanya bisa. Jadi tidak ada dosa sebesar apapun, semerah apapun, yang tidak akan bisa diampuni. Semuanya dapat diampuni. Saudara, Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosa itu merah, sekalipun besar dosa pelanggaran manusia, itu semuanya dapat diampuni. Menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Sangat bisa. Dosa apapun itu dapat diampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi ada peluang manusia yang berdosa, yang sudah jauh dari Tuhan, dosanya dapat diampuni dan manusia bisa kembali kepada Allah. Tidak ada penghalang, karena dosa
menjadi penghalang. Karena dosa sudah diampuni, penghalang itu sudah tidak ada, dan manusia bisa lagi berhubungan dengan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Di dalam Mika pasalnya yang ke-7, Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyanyikan, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Allah kembali menyayangi kita. Dosa yang begitu besar, dosa yang begitu merah, bahkan sanggup dibuang sampai ke tubir laut, sampai kedalaman samudra. Dan Allah tidak mengingat-ingat itu kembali. Itulah Allah. Siapakah Allah? Itulah Allah yang sanggup mengampuni setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kita semuanya. Puji Tuhan, patutlah kita bersyukur. Manusia yang berdosa dapat diampuni dosa pelanggarannya. Patut bersyukur kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, asalkan manusia itu mau datang kepada Allah dan bertobat. Itulah Allah yang dapat mengampuni setiap dosa pelanggaran manusia, asal kita mau datang kepadanya. Kita mau percaya kepada Yesus. Ada pengampunan dosa. Apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita. Haleluya. Mazmur 32, Mazmur 32 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan, haleluya. Berbahagialah kita yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan lagi. Kita adalah manusia-manusia yang berbahagia. Sekali lagi, dosa itu menjadi penghalang. Manusia tidak bisa datang kepada Allah. Dan berbahagialah kita yang dosanya ditutupi, pelanggarannya tidak diperhitungkan, sehingga kita bisa datang kepada Allah, memuliakan Dia. Patutlah kita bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Pergunakanlah waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, untuk kita terus memuliakan Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran kita, Tuhan sudah ampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Itulah Allah kita. Tidak ada yang seperti Dia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tapi kita melihat sama-sama. Kembali ke Matius tadi, pasalnya yang ke-6. Kita akan melihat sama-sama. Setelah dosa kita diampuni, saudara. Setelah pelanggaran, kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi, saudara. Tapi kita melihat sama-sama.
dari bacaan kita. Dari Matius tadi, pasalnya yang ke-6 ayat 12. Perhatikan baik-baik. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan firman Allah, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, pengampunan itu datangnya daripada Allah. Tapi kita melihat sama-sama, seperti Allah mengampuni dosa kita, demikian jugalah kita harus dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi bagaimana Allah sudah mengampuni dosa kita, kesalahan kita, kita pun juga dapat mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Bisakah pagi hari ini saya dan saudara memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain? Bisakah kita? Karena dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita sudah diampuni. Seperti itu jugalah kita juga harus dapat mengampuni kesalahan orang lain. Suatu saat ada anak Tuhan bertanya, bagaimana kalau saya tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Bagaimana kalau saya tidak bisa, tidak sanggup mengampuni kesalahan orang lain? Saudara, kita akan melihat sama-sama Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagaimana kalau kita tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain? Firman Allah katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi saudara, harus ya, seperti Bapa mengampuni kesalahanku, demikian juga aku dapat mengampuni kesalahan orang lain. Harus, tidak bisa tidak. Kalau kita tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain, Bapa pun juga tidak dapat mengampuni setiap kesalahan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama. Kalau ada orang yang berbuat salah, mungkin menyakiti hati kita, dapatkah kita memaafkan? Dapatkah kita mengampuni? Dan kita harus mengampuni. Suatu saat Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21-22. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, Petrus mengira pengampunan itu hanya sampai 7 kali. Memaafkan itu hanya sampai 7 kali. Tapi Tuhan berkata sampai 70 kali 7 kali. Begitu banyak. Tidak terhingga. Bagaimana Allah sudah mengampuni, Allah sudah tidak mengingat-ingat akan dosa pelanggaran
demikian juga kita harus dapat mengampuni orang lain, kesalahan orang lain. Berapapun banyaknya, berapa kali dia menyakiti kita, kita pun harus sanggup mengampuninya. Berat, tapi itu harus kita kerjakan. Kalau kita tidak dapat mengampuni, Bapa juga tidak dapat mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, lalu Yesus memberikan satu perumpamaan. Kalau saudara membaca satu perikop ini, ada orang yang sudah dihapuskan dosa, hutangnya dihapuskan oleh tuannya. Dia mengalami satu sukacita karena hutangnya sudah dihapuskan. Tetapi waktu dia keluar, ada orang yang pernah berhutang kepadanya. Dan orang yang sudah diampuni oleh Tuhannya, rajanya itu, tidak dapat mengampuni, malah memenjarakan orang itu. Akhirnya sang raja tahu kasusnya, dan orang itu ditangkap dan lalu dipenjara. Apa kata Tuhan setelah memberikan satu perumpamaan? Sekali lagi, tadi Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, bukan hanya mengampuni sampai 70 kali 7, tetapi mengampuni dengan segenap hati, bukan hanya di bibir saja, tetapi dengan segenap hati. Kalau memang benar, aku mengampuni kesalahanmu dari hati kita, bukan hanya di bibir mulut kita. Firman Allah katakan, harus mengampuni dengan segenap hati. Oh haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita semuanya, supaya kita dapat mengampuni kesalahan orang lain, seperti juga Bapa sudah mengampuni dosa pelanggaran kita, sehingga kita bisa dapat berhubungan lagi dengan Tuhan. Ayatnya yang kita lihat lagi, Matius pasalnya yang ke-5. Matius pasalnya yang ke-5, ayat 23 sampai 25. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyeretkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara, masih ada waktu untuk kita datang, untuk berdamai, untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Masih ada kesempatan, tinggalkan sebelum engkau datang kepada Tuhan. Karena dosa itulah menjadi penghalang. Kalau kita tidak dapat mengampuni, kita tidak dapat berdamai dengan yang lainnya, kita tidak bisa datang kepada Allah. Sia-sia semua persembahan kita, sia-sia semua setiap pujian penyembahan kita, kalau kita tidak dapat berdamai dengan orang lain. Pagi hari ini, mari sama-sama ambil waktu kesempatan untuk datangi orang itu, untuk kita bisa berdamai.
memaafkan, supaya Bapa juga dapat berdamai, memaafkan kita semuanya. Ayat terakhir 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan 15. Jadi lagi 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, dalam suratan 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Kalau kita tidak saling mengasihi, kita tidak saling berdamai, memaafkan, melainkan kita membenci satu dengan yang lain, berarti orang yang membenci saudaranya digolongkan dalam kebenaran firman Allah sudah membunuh. Dan firman Allah katakan seorang pembunuh tidak ada tempat di sorga. Dosamu tidak dapat diampuni. Oleh sebab itu, mengampuni untuk dapat menerima pengampunan yang daripada Allah. Bagaimana Kristus sudah mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa pelanggaran kita. Dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Demikian juga mari sama-sama. Bukan hanya sampai 3 kali atau 7 kali, tetapi 70 kali 7. Dan biarlah kita memaafkannya dengan segenap hati. Harus, tidak bisa tidak. Supaya Bapa kita di sorga dapat juga mengampuni akan kesalahan kita. Puji Tuhan, persiapkan perjamuan kudus pagi hari ini. Kembali Tuhan mengingatkan kita semuanya bahwa kita sudah diampuni akan dosa pelanggaran kita semua. Demikian jugalah kita harus dapat mengampuni setiap dosa, setiap kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhanku. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
laut timur, dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara boleh ambil roti di tangan kananmu. Lalu saudara mengangkat tangan. Bagaimana Allah sudah mengampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Bahkan dosa itu tidak diingat-ingat lagi. Dosa itu sudah ditutupi. Dosa itu sudah berubah menjadi putih seperti salju. Allah telah membuang jauh. Demikian juga seperti Bapa yang mengampuni dosa pelanggaran, demikian juga aku dapat memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Ampuni, supaya kita layak di hadapan Tuhan, layak mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Terimalah keselamatan yang daripada Allah. Kita patut bersyukur,
Tidak ada Allah yang lain yang seperti Dia. Haleluya, angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Jangan menyimpan kesalahan orang lain dalam hatimu, tetapi maafkan. Haleluya, ampuni. Glory bagimu ya Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menerima pengampunan dosa. Kesalahan kami Tuhan tidak perhitungkan. Demikian juga kami juga harus dapat mengampuni kesalahan orang yang sudah bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan atas kami. Puji Tuhan sehingga kami boleh datang kepadamu. Kami layak menghampiri, mendekat kepadamu, berdoa, berseru, menaikkan syukur, penyembahan kami kepadamu. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan keadaan bangsa kami. Berdoa buat daerah lingkungan kami Tuhan. Berkati sejahteralah lingkungan kami. Selamatkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan dinyatakan atas bangsa kami. Dilalukan dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Berkati para pemimpin kami dari yang pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, mengambil setiap keputusan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tetapi untuk kesejahteraan orang banyak. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, kehidupan pribadi mereka masing-masing. Biarlah mereka terus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, melekat tinggal di dalam Allah. Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan usaha mereka diberkati. Bahkan setiap kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Tuhan selalu mencukupkan. Tidak ada yang kekurangan, semuanya ada dalam pemeliharaan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Allah yang sudah memberkati kami, buat perjamuan Tuhan yang sudah memberkati kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri pada kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.